Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam untuk Ibu dosen, juga teman-teman yang sedang melihat video ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir pada pertemuan kali ini. Tidak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Yeni Mulyani MP selaku dosen pengampu mata kuliah entomologi yang telah memberikan tugas kepada kami untuk memaparkan mengenai materi entomologi. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hilwa Nasya Asaripa selaku moderator juga sebagai ketua kelompok 4, dan juga ada Latif Nur Akbar, Siti Julaiha, Mirawati, Hedi Herdiana, juga ada Lani Sri Astuti. Pokok pembahasan yang akan kami sampaikan kepada teman-teman ada 6. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kepala, antena, mata, dan mulut pada serangga, terus ada sayap, juga ada ordo serangga, dan yang terakhir ada instar dan pergantian kulit. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Lani Sri Astuti. Kepada Lani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi entomologi ini, yaitu tentang morfologi serangga. Lanjut saja, saya di sini akan membahas tentang morfologi serangga. Di sini, ilmu serangga atau entomologi berasal dari kata entomos, yaitu irisan, dan logos, yaitu ilmu. Entomologi merupakan ilmu yang mempelajari serangga, akan tetapi payah ini sering diperluas kepada yang mencakup ilmu yang mempelajari arthropoda atau hewan berluas-luas. Selanjutnya, taksonomi. Taksonomi ilmu tentang klasifikasi organisme. Dasar dari ilmu tersebut adalah morfologi, fisiologi, ekologi, dan genetika. Dan di sini yang pertama itu penjelasan dari morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari bagian tubuh. Berlanjut ke fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai fungsi dari bagian tubuh serangga. Yang ketiga, ekologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara lingkungannya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu genetik, ilmu yang mempelajari tentang keturunan dan cara pemindahan gen dari satu generasi ke generasi yang lain. Selanjutnya, ke kelas Insecta atau serangga. Ciri-ciri umum kelas ini merupakan tubuhnya terbagi atas kepala, toraks, dan abdomen. Lanjut yang kedua itu mempunyai 2 pasang sayap, kecuali Anophora, Malofaga, dan Siphonaptera. Yang ketiga mempunyai sepasang antena. Yang keempat mempunyai 3 pasang kaki. Dan yang terakhir, yang kelima, perangkat mulut telah mengalami perkembangan dan penyesuaian sedemikian rupa, sehingga dikenal berbagai ragam tipe seperti menggigit atau mengunyah, menusuk, menghisap, menyerap, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu lanjut ke serangga. Apa itu arti serangga? Serangga itu merupakan binatang yang menduduki tempat yang terbesar di atas permukaan bumi ini. Diperkirakan jumlah seluruhnya menempati kurang lebih 3/4 bagian dari semua jenis binatang yang ada. Serangga juga merupakan salah satu kelas Avertebrata di dalam filum Arthropoda yang memiliki exoskeleton berkitin. Cara hidupnya juga beragam, beraneka ragam. Ada yang pitopag atau pemakan tumbuh-tumbuhan, ada yang karnivora, saprofag, parasitik, juga banyak diantaranya hidup di dalam air untuk sebagian atau seluruh siklus hidupnya. Selanjutnya, di sini ada diagram tubuh serangga belalang. Di sini ada bagian-bagiannya. Ini A. Dari bagian A itu kepalanya, yang B, bagian B itu toraks, ini toraks. Dan yang C ini disebut abdomen.
Yang D bisa dilihat ya semuanya. Yang D itu antena, namanya sesuai dengan bagian huruf di diagram tubuh serangga ini ya. Selanjutnya bagian tubuh serangga dari ini sama kayak yang tadi. Selanjutnya klasifikasi serangga. Di sini klasifikasi serangga. Kalau klasifikasi serangga itu kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelasnya Insecta, ke spesiesnya tuh ini ngambil ke klasifikasi serangga belalang, yaitu kingdomnya Animalia, phylumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Orthoptera, familinya Acrididae, genus Palanga, spesies Palanga nigricornis. B. Nama ini diberikan agar setiap orang dapat membicarakan objek yang sama. Nomenklatur atau aturan pemberian nama. Jadi agar tidak tertukar ya, serangga juga memiliki nama tersendiri. Selanjutnya, nama ilmiah. Ini cara penulisannya itu, nama ilmiah itu menurut International Code of Zoological Nomenclature disebut sistem tata nama binomial. Contohnya itu Palanga nigricornis, Burmeister. Nama umumnya, nama lokal berbeda untuk tempat yang berbeda. Dari penamaan nama ilmiah ini, yaitu biasanya kalau ordo itu belakangnya tuh tera, kayak tadi Orthoptera itu ya. Jadi belakangnya tera, terus familinya juga selalu diakhiri dengan idae. Kalau genus itu palanganya huruf awalnya itu harus huruf pertama itu besar, spesies itu yang keduanya itu huruf kecil. Ini harusnya huruf kecil ya. Palanga nigricornis, dan ini biasanya nama penemunya. Di belakang bisa disingkat kayak ditulis huruf depannya aja, yaitu B. Dan nama penemu itu harus dua suku huruf. Dilanjutkan, semua organisasi hidup dikelompokkan untuk diklasifikasikan dan diidentifikasikan. Sistem hierarki klasifikasi tersebut dimulai dari kategori terendah, dikemukakan oleh Carl Linnaeus pada abad pertengahan ke-18. Selanjutnya, itu ke jenjang klasifikasi terdiri dari 7 hierarki. Itu dibuat oleh International Code of Zoological Nomenclature ya. Pertama itu kingdom, yang kedua phylum, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, yang keenam genus, dan yang terakhir spesies. Selanjutnya, semua spesies diberi nama ilmiah yang terdiri dari 2 kata, yaitu nama genus dan nama spesies. Sistem penamaan tersebut dikenal dengan nama sistem binomial. Tadi udah dijelaskan, ini di sini diperjelas lagi. Kedua nama tersebut dalam penulisannya diberi garis bawah atau ditulis dengan huruf miring. Di belakang nama spesies dituliskan nama autornya atau nama orang yang memberi nama. Tadi kan kalau misalnya nama spesies ini harus di garis miringin nih, atau dikasih garis bawah. Ini contoh lebah madu tergolong dalam superfamili Apoidae, famili Apidae, subfamili Selanjutnya, yaitu klasifikasi serangga. Kelas Insecta atau serangga terdiri atas 34 ordo, seperti dijabarkan di bawah ini. Yang ordo serangga ini, yang pertama bangsa kumbang atau ordo Coleoptera. Yang kedua itu bangsa kupu-kupu, ordo Lepidoptera. Yang ketiga bangsa belalang, ordo Orthoptera. Yang keempat bangsa tabuhan, ordo Hymenoptera, yaitu ordo bangsa kepik atau ordo Hemiptera. Selanjutnya, serangga ini mempunyai arti. Kalau dari manusia itu dalam 2 hal ciri khasnya itu, yaitu yang pertama serangga yang berguna atau bukan termasuk hama,
Dan yang kedua itu serangga sebagai hama. Nah, serangga berguna atau useful insect yang pertama itu membantu penyerbukan. Contohnya itu lebah. Yang kedua, serangga sebagai penghasil bahan-bahan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti penghasil madu dan lilin madu, bahan-bahan politur untuk pembuatan berbagai jenis tinta, dan bahan-bahan kosmetik, contoh lebah madu. Sebagai penghasil sutera, jenis serangga penghasil sutera yakni Bombyx mori atau Lepidoptera bombycidae. Next, selanjutnya, sebagai penghasil selak atau lak, selak adalah hasil buangan berupa getah yang dikeluarkan oleh sejenis kutu yaitu Leuciferella. Selanjutnya, sebagai penghasil bahan cat, contohnya yaitu Dactylopius costa, yakni sejenis kutu-kutu tanaman yang hidup pada tanaman kaktus. Selanjutnya, sebagai penghasil bahan yang digunakan di dalam bidang kedokteran, yaitu penghasil obat-obatan, contohnya cantharidin atau penghasil zat seksual dibuat dari sejenis kumbang Rita pescatoria atau sebagai makanan bagi burung-burung. Ikan, contohnya tungau, jangkrik, banyak di perdagangan sebagai umpan bagi ikan-ikan. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, serangga sebagai pembersih dan penggembur tanah. Contohnya itu kumbang-kumbang penggir kayu, anai-anai, semut-semut yang telah lapuk. Selanjutnya, membantu merobak pohon-pohon yang telah tumbang untuk menjadi bahan-bahan organik dalam tanah. Yang keempat, serangga sebagai pembasmi tumbuh-tumbuhan yang tidak berguna seperti rumput-rumputan, kaktus, bahkan semak-semak yang tidak berguna. Contohnya kumbang Chrysolina guadrigenisa atau Chrysomecidae untuk mengendalikan rumput-rumput Hypericum. Next, yang kelima, sebagai makanan bagi manusia dan binatang-binatang lainnya. Yang keenam, sebagai bahan yang digunakan di dalam bidang penelitian sitologi, genetika, dinamika, populasi, dan evolusi. Contohnya lipas, ulat, dan lalat rumah. Yang ketujuh, ini yang terakhir, sebagai bahan yang mempunyai nilai estetika. Contoh kupu-kupu dan berbagai jenis kumbang yang berwarna indah-indah. Di sini ada serangga yang berodok. Serangga yang berperan sebagai hama itu ada Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Homoptera, Hemiptera, Orthoptera, Hymenoptera, Thysanoptera, dan yang terakhir Isoptera. Di sini ada kepik hijau, itu termasuk serangga hama ya, yang masuknya ke Ordohemiptera. Mungkin dari saya pembahasannya cukup gitu saja. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lani Sri Astuti yang telah memaparkan materi pertama mengenai pendahuluan, dan selanjutnya akan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Latif Nur Akbar. Kepada Latif dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan mengenai anatomi dan morfologi umum serangga. Langsung saja ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa struktur tubuh serangga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kepala atau caput, yang kedua ada dada atau toraks, yang ketiga ada perut atau abdomen. Di sini saya hanya akan memaparkan mengenai kepala dan apa saja yang ada pada bagian kepala. Nah, untuk dada dan perut nanti akan dipaparkan oleh teman saya di pemaparan selanjutnya. Sebelumnya, seperti yang sudah dipelajari, bahwa bentuk umum kepala serangga itu berupa struktur seperti kotak. Pada kepala terdapat alat mulut, antena, mata menjemuk, dan mata tunggal atau ocellus yang nanti juga akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Permukaan kepala serangga sebagian besar berupa lubang atau foramen magnum atau foramen occipitalis.
Melalui lubang ini berjalan urat daging dan kadang-kadang saluran darah dorsal. Suharyanto 2008 menyatakan bahwa kepala serangga mempunyai atau terdiri dari 3-7 ruas yang memiliki fungsi sebagai alat untuk pengumpulan makanan, penerimaan rangsangan, dan memproses informasi di otak. Kepala serangga keras karena mengalami sklerotisi. Nah, kita lanjutkan ke daerah bagian kepala. Nah, sudah terlihat jelas pada gambar bahwa pada kepala mempunyai beberapa daerah bagian kepala. Kita langsung saja ke paling atas, itu ada vertex atau puncak kepala. Sudah sangat jelas di sana terdapat sepasang mata majemuk. Kita lanjut ke daerah belakang kepala, itu disebut sebagai occiput. Seperti halnya manusia, serangga juga mempunyai pipi. Nah, pipi pada serangga ini disebut dengan gena, terdapat pada samping kepala. Untuk subgenanya sendiri itu terdapat pada daerah pinggir-pinggir kepala dan terdapat alat mulut yang melekat, yaitu mandibula, maksila, dan labium. Nanti juga saya akan membahas mengenai hal tersebut di pemaparan selanjutnya. Nah, untuk pipi bagian belakang itu disebut posgena, dan jika teman-teman melihat pada kepala serangga terdapat garis yang menyerupai huruf Y terbalik, itu disebut frons atau dahi pada serangga. Kita lanjutkan ke posisi kepala serangga berdasarkan letak alat mulutnya. Posisi kepala serangga berdasarkan letak alat mulutnya itu ada 3, yaitu ada hypognathus atau vertikal, yang kedua ada prognathus atau horizontal, ketiga ada opistognathus atau opisthorhynchus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada hypognathus. Hypognathus ini apabila bagian dari alat mulut mengarah ke bawah dan dalam posisi sama dengan tungkai. Biasanya contoh ini terdapat pada Orthoptera, yaitu pada belalang. Yang kedua itu ada prognathus atau horizontal, apabila bagian dari alat mulut ini mengarah ke depan dan biasanya serangga ini aktif mengejar mangsa. Biasanya pada Ordo-Coleoptera, seperti contohnya kumbang. Yang terakhir ada Opistognathus atau Opisthorhynchus. Ini apabila bagian dari alat mulut ini mengarah ke belakang dan terletak di sela-sela pasangan tungkai. Contohnya pada Ordohemiptera, yaitu walang sangit. Lalu kita bahas mengenai antena. Antena ini pada serangga bervariasi bentuknya dengan fungsi sebagai alat sensor. Nah, antena ini terdiri dari beberapa segmen. Yang pertama ada scape. Ini segmen pertama yang langsung berhubungan dengan kepala. Yang kedua ada segmen pedicel. Yang berikutnya ada flagella. Nah, Boror et al. 1992 menyatakan bahwa fungsi antena pada serangga merupakan alat perasaan dan bertindak sebagai organ-organ pengecap, organ pembau, serta organ untuk mendengar. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis atau tipe-tipe antena itu sendiri. Ada banyak tipe-tipe antena itu sendiri, kurang lebih ada 14 tipe antena. Kita bahas satu persatu serta kita melihat langsung pada gambar. Yang pertama ada filiform. Ini menyerupai tambang tiap-tiap segmen yang membentuk antena sekitarnya sama. Misalnya antena pada Phalanga nigricornis pada ordo Orthoptera. Yang kedua ada monofiliform. Ini seperti manik manis, ruas-ruas antena berukuran sama dan terbentuk bulat. Misalnya Rhizodidae. Nah, selanjutnya ada Cetaceus. Seperti rambut kaku atau seta, makin ke ujung ruas-ruas antena makin samping. Misalnya Isoptera. Ada clavat. Clavat ini seperti monofiliform tapi agak membesar ke bagian ujungnya, misalnya Coccinellidae. Selanjutnya ada Capitet.
Kapitet ini seperti kelavat, tetapi pembesaran ruas-ruas terakhir tiba-tiba membesar, misalnya niti duli dae. Ada serat. Serat ini tiap-tiap segmennya berbentuk seperti gigi, misalnya elateridae. Selanjutnya ada granulat. Granulat ini segmen pertama berukuran panjang, diikuti oleh satu segmen yang lebih kecil, yang membentuk sudut dengan segmen pertama, misalnya formicidae. Lanjut ada vestinat. Vestinat ini setiap segmen memanjang ke arah samping seperti sisir, misalnya pyrrhocoroidae. Selanjutnya ada bepistinat. Bepistinat ini setiap segmen memiliki satu pasang rambut. Lalu ada stilet, segmen terakhir runcing dan agak panjang, misalnya Asilidae. Ada juga aristet. Aristet ini seakan-akan dari segmen antena keluar lagi antena, misalnya Muscidae. Lalu ada plumose. Plumose ini setiap segmen berambut lebat dan panjang, misalnya nyamuk jantan. Atau pada kupu-kupu atau ngengat. Lalu ada pelabelat. Pelabelat ini semua segmen setelah pedicel bentuknya seperti lempengan, misalnya Rhipiceridae. Lanjut yang terakhir ada lamelat. Lamelat ini segmen paling ujung membesar dan menjadi lempengan, misalnya Scarabidae. Kita lanjutkan ke bagian mata. Serangga dewasa ini memiliki dua tipe mata, yaitu ada mata tunggal dan mata majemuk atau mata faset. Mata tunggal ini sering disebut sebagai ocellus atau ocelli, sedangkan mata majemuk ini sering disebut compound eyes. Kita bahas mengenai mata tunggal. Mata tunggal dijumpai pada larva, nimfa, dan serangga dewasa. Ocelli ini tidak dapat mengindra bayangan sejati. Untuk mata majemuk, merupakan sepasang mata yang dijumpai pada serangga dewasa, terletak masing-masing pada sisi kepala, posisinya sedikit menonjol keluar. Selain itu mampu menampung semua pandangan dari berbagai arah. Mata majemuk ini terdiri dari ribuan ommatidia atau yang memiliki ribuan reseptor mata. Nah, kita tidak tahu ommatidia itu apa. Ommatidia itu kita bisa lihat pada gambar, sudah terlihat jelas bahwa ommatidia ini berasal dari kata jamak ommatidium. Masing-masing ommatidium ini berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap ommatidium terdiri atas beberapa bagian di antara lensa. Permukaan depan lensa merupakan satu faset mata majemuk, kerucut kristalin yang tembus cahaya. Dan untuk yang pembahasan terakhir mengenai bagian mulut serangga. Nah, bagian-bagian mulut serangga ini terdiri dari labrum, yaitu bagian bibir atas. Terus ada sepasang mandibula, ini sepasang rahang untuk mengunyah atau memamah makanan. Lalu ada sepasang maksila, sepasang rahang untuk memegang, meraba, membaui, merasakan, dan juga memegang makanan. Yang terakhir ada labium dan hipofaring. Labium ini bibir bawah yang berfungsi untuk memegang makanan dan juga sebagai indera perasa, sedangkan hipofaring ini merupakan lidah serangga. Di sini ada tipe-tipe mulut serangga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tipe pengunyah atau chewing. Tipe mulut ini biasanya dimiliki oleh serangga muda dan serangga dewasa. Yang kedua ada pemotong penyerap atau cutting sponging. Tipe mulut ini berfungsi sebagai stilet untuk menusuk kulit. Contohnya serangga dengan tipe mulut ini adalah lalat hitam. Yang ketiga ada penyerap atau sponging. Serangga dengan tipe mulut ini akan membasahi makanannya dengan sekresi air liur terlebih dahulu, kemudian menjilati makanan tersebut. Contohnya lalat rumahan dewasa. Yang keempat ada penyedot atau siponing. Siponing ini tipe penyedot akan menghisap cairan melalui proboscis yang berbentuk memanjang dan tergulung. Contohnya ada pada kupu-kupu dan ngengat. Yang terakhir ada penusuk penghisap atau piercing susking.
Tipe mulut ini dimodifikasi untuk mempenetrasi penghalang luar dari inang dan cairan dikeluarkan dari tubuh untuk mempermudah proses penyerapan makanan. Tipe mulut ini biasanya dimiliki oleh serangga parasit seperti kutu dan nyamuk atau serangga karnivora seperti kutu pembunuh. Alhamdulillah, mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Latif Nur Akbar yang telah menjelaskan mengenai kepala, antena, mata, dan mulut pada serangga. Selanjutnya, kita akan ke pembahasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Hedi Herdiana. Kepada Hedi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya untuk saya menjelaskan tentang bagian-bagian serangga, yaitu ada toraks, tungkai, dan abdomen. Torak atau dada terbagi menjadi 3 segmen tubuh, yaitu protorak, mesotorak, dan metatorak. Pada setiap segmen terdapat sepasang kaki, sehingga jumlah kaki serangga disebut 6, atau hexapoda yang merupakan hewan dengan 6 kaki. Adapun rangka torak dari masing-masing segmen terdiri dari tergum pada bagian dorsal, sternum pada bagian ventral, dan sepasang pleura pada bagian lateral. Lanjut ke bagian tungkai. Tungkai terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu ambulatorial, yaitu tipe tungkai yang digunakan untuk berjalan. Tungkai ini terdiri dari 6 segmen, yaitu korsa, trochanter, femur, tibia, tarsus, dan pretarsus. Adapun femur dan tibia merupakan segmen yang paling panjang di antara yang lain. Di antara keduanya terdapat tonjolan di lutut yang dapat membuat pergerakan insekta di atas tanah menjadi stabil. Sedangkan pada tarsus nampak seperti ada segmen, namun itu hanya pseudosegmen atau disebut dengan tarsomeres. Pada prestarsus terdapat kuku atau disebut dengan ungeus yang berfungsi untuk berjalan di permukaan kasar. Yang bagian B-nya, kursorial, serangga yang memiliki tipe tungkai ini berfungsi untuk berlari dan biasanya memiliki bentuk tungkai yang memanjang dan ramping, yang tujuannya untuk mengurangi gesekan dengan lingkungan sehingga memudahkan untuk berlari. Contohnya seperti kecoa. Yang bagian C-nya, saltatorial. Saltatorial adalah serangga yang memiliki tipe tungkai berfungsi untuk melompat. Tungkai tipe ini memiliki femur yang membesar dengan tibial extensor pada femur yang juga membesar. Telapak talsalnya juga lebar dengan terdapat kuku di bagian kuku dan biasanya berduri. Sedangkan tungkai tipe uni terdapat segmen metatoraks. Contohnya terdapat pada serangga belalang. Yang bagian D-nya, raptorial. Serangga yang memiliki tungkai sepasang, tungkai depan yang biasanya termodifikasi untuk menggenggam dan memegang makanannya. Pada tungkai ini, tibia selalu tertarik kembali ke femur yang terjadinya kontraksi. Selain itu, pada femur dan tibia terdapat banyak duri yang menusuk mangsanya supaya tidak terlepas. Dilanjut ke bagian E, serangga yang memiliki tipe tungkai ini termodifikasi untuk berenang. Tipe ini pasangan kaki tengah dan kaki belakang bentuknya pipih dengan segmen kurang lebih hampir sama pada bagian tarsal.
terdapat rambut-rambut kasar untuk membantu saat berenang, sehingga insekta dengan tipe tungkai ini dapat bergerak cepat saat di dalam air. Yang bagian selanjutnya, fossorial. Serangga yang memiliki tungkai dengan tipe berupa kaki depan yang memiliki bentuk memendek dan keras yang bergerigi besar pada femur atau tibia, karena tungkai ini digunakan untuk menyapu dan menggali tanah. Pada tungkai tipe ini terdapat tarsi, yaitu seperti tungkai tambahan yang ukurannya menyusut dan biasanya melipat keluar selama menggali. Yang bagian selanjutnya, glasping. Glasping adalah tungkai berupa kaki depan pada kumbang air tertentu yang dimodifikasi untuk memegang kumbang betina pada saat melakukan populasi. Pada beberapa tarsomernya biasanya melebar dengan terdapat pengisap dan kuku yang besar sehingga sesuai untuk digunakan dalam menggenggam erat. Yang selanjutnya, abdomen. Adapun bagian abdomen dari posterior, yaitu tubuh insekta, merupakan abdomen yang terdiri dari 9 sampai 11 segmen. Bagian dorsal segmen insekta juga terdiri dari tergum dan sternum pada bagian ventral. Dan segmen pertama biasanya menyatu dengan toraks, dan 8 segmen anteril biasanya terdapat sepasang spirakel. Selanjutnya, fungsi dari abdomen yaitu untuk menampung organ vital, spekta seperti organ utama jantung dan organ reproduksi. Organ reproduksi luar pada insekta yaitu jantung ditemukan pada segmen abdomen yang ke-9, sedangkan pada organ reproduksi luar pada betina ditemukan pada segmen abdomen yang ke-8 dan ke-9 yang membentuk vipositor untuk membantu meletakkan telur. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun enggak, atau penyampaian yang tidak jelas. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada Hedi Herdiana yang telah menjelaskan mengenai dada, tungkai, juga abdomen pada serangga. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sayap yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sayap. Ketika saya berbicara tentang sayap, ya pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya, karena di sekitar kita itu tentunya banyak sekali serangga yang bersayap. Tapi, apakah teman-teman tahu bahwasanya serangga itu tidak semuanya bersayap? Nah, seperti yang saya paparkan sekarang, bahwasanya serangga itu terdiri dari 2 golongan. Yang pertama ada Apterygota, yaitu serangga yang tidak bersayap, dan Pterygota, yaitu serangga yang memiliki sayap. Nah, sayap serangga itu terdiri dari 2 atau 1 pasang. Serangga bersayap pada fase dewasa juga pada fase pradewasa. Sayap serangga secara umum berupa lembaran yang bervena yang berfungsi untuk terbang. Nah, saya mengambil 3 contoh. Yang pertama ada elytra, yaitu sayap yang terdapat pada kumbang. Elytra itu merupakan sayap yang keras yang berguna untuk melindungi tubuh yang lunak pada kumbang. Nah, selanjutnya ada halter atau sayap yang berbentuk membulat ya. Biasanya ini tuh terdapat pada lalat. Biasanya juga ini tuh berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika lalat tersebut terbang. Terus ada tegmina. Tegmina itu adalah sayap keras yang terdapat pada kecoa, juga sebagai pelindung tubuhnya gitu ya. Lanjut. Nah, sayap itu terdiri atas beberapa bagian. Nah, di sini ada 6 bagian ya. Yang pertama ada costa atau yang disingkat C gitu ya. Costa ini sebagai penguat. Terus ada subcosta, nih, ada subcosta ya, bercabang 1 kali, jadi totalnya itu ada 2. Nah, ini subcosta ya. Terus yang ketiga ada radius. Radius itu 1 tidak bercabang, 2 bercabang dengan masing-masing punya cabang lagi gitu, totalnya ada 5. Nah, ada R.
radius. Nah, ini yang tidak bercabang, lurus aja gitu loh. Terus ada yang bercabang. Nah, dari cabang itu ya bercabang lagi gitu loh. Totalnya ada 5. Terus yang keempat ada media. Media, nah ini atau disingkat M ya biasanya. Bercabang 2, jadi totalnya ada 4. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, itu udah ada cabang lagi. Nanti totalnya ada 4 cabang gitu. Nah, terus nomor 5 ada kubitus. Nah, saya memanahi ini nih, kubitus 2. Padahal kubitusnya harusnya di sini ya. Nah, ini kubitus. Satu bercabang dan satunya tidak bercabang. Nah, ini yang bercabang, ini yang tidak bercabang. Terus yang terakhir ada anal. Anal itu tidak memiliki cabang. Nah, ini nih, anal. Anal itu tidak ada cabang ya. Lanjut. Nah, sayap itu kan biasanya sudah kita tahu bahwa sayap itu berfungsi untuk terbang gitu. Tapi ternyata sayap juga memiliki fungsi lain. Nah, di sini saya menulis ada 4 fungsi nih, fungsi lain dari sayap. Yang pertama ada untuk berbicara. Biasanya serangga ini menggunakan sayapnya untuk berbicara, contohnya lebah. Lebah itu akan berkomunikasi dengan lebah lainnya dengan menggunakan sayapnya gitu. Nah, yang kedua sebagai pelindung diri. Biasanya kumbang ya yang menggunakan sayapnya untuk melindungi diri karena tadi si kumbang mempunyai elytra atau sayap yang keras gitu. Yang ketiga, kamuflasi untuk menyembunyikan diri. Biasanya serangga ini menggunakan sayapnya untuk berkamuflase atau melindungi diri juga dari pemangsa gitu. Contohnya seperti ngengat. Ngengat itu kan sayapnya berbeda-beda ya. Ada bentuk seperti daun gitu, ada yang seperti batang. Nah, itu tuh bisa untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Terus yang keempat ada warna cerah sebagai peringatan. Biasanya ini tuh warnanya cenderung lebih mencolok gitu loh. Seperti pada kupu-kupu. Nah, ini tuh menandakan bahwa si kupu-kupu tersebut memberikan peringatan kepada pemangsa atau predator bahwasanya dia itu tidak layak untuk dimakan. Selanjutnya adalah modifikasi sayap serangga. Kenapa sih kita harus mempelajari modifikasi sayap serangga? Nah, ini tuh berguna banget ketika kita sedang ada di lapangan dan kita menemukan serangga gitu ya, tapi kita bingung nih, serangga ini termasuk ordo apa ya? Nah, kita bisa menentukannya nih dari modifikasi sayap serangga dan biasanya modifikasi ini diklasifikasikan berdasarkan ordo gitu ya. Nah, di sini saya menyebut ada 7 ordo. Yang pertama ada Orthoptera yang berarti sayapnya lurus gitu. Biasanya ini tuh terdapat pada belalang kayu atau falangan di Gricornis. Ketika belalang tersebut istirahat, biasanya si sayapnya itu akan lurus gitu, menutupi sayap depannya gitu loh. Nah, yang kedua ada Hemiptera. Atau sayap dengan sebagian bagian daerah pangkal menebal gitu. Contohnya pada kepik hijau, Nezara piridula gitu ya. Terus yang ketiga ada Homoptera. Homo itu artinya sama dan pteron artinya sayap. Yang mempunyai sayap depan berstruktur sama yaitu seperti selaput atau membran. Biasanya ini tuh terdapat pada serangga wereng coklat atau Nila parvata lugens. Yang keempat ada Lepidoptera atau sayap yang bersisik. Biasanya ini tuh ada pada ulat gitu atau kupu-kupu. Nah, selanjutnya ada Coleoptera. Coleus artinya seludang dan pteron artinya sayap. Nah, sayapnya itu mengeras tebal seperti seludang. Biasanya itu terdapat pada kumbang tanduk atau Orycetes rhinoceros L. Yang keenam, ada Diptera, ordo Diptera. Di artinya 2 dan pteron itu artinya sayap. Serangga yang hanya memiliki sepasang sayap. Sayap belakangnya sudah menjadi bulatan atau yang bisa disebut halter yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika serangga tersebut terbang. Yang terakhir ada Tisanoptera. Tisanos artinya rumbai dan pteron artinya sayap. Sayap 2 pasang dengan tepi memanjang, sempit, dan terdapat bulu halus berumbai. Contohnya itu seperti kutu-kutuan atau di sini saya ambil contoh kutu bawang atau Thrips tabacillin. Mungkin sekiannya pembahasan mengenai sayap dan akan dilanjutkan ke pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mirawati. Kepada Mirawati dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk membahas materi selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ordo dalam serangga. Ordo dalam serangga itu banyak ya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada ordo Protura. Berasal dari kata prot
yang memiliki arti pertama dan kata ura yang berarti ekor. Ordo ini termasuk ke dalam ordo yang primitif. Ordo ini memiliki ciri-ciri tubuh yang kecil, terus berbentuk oval memanjang, tubuhnya berwarna keputih-putihan, dan pada bagian kepalanya tidak terdapat mata maupun sungut. Tidak memiliki sayap karena terjadinya reduksi. Lalu memiliki sepasang tungkai. Di sini ya, terlihat dalam gambar, memiliki sepasang tungkai depan ini yang berfungsi sebagai sensorik, pengganti antena. Oke, beralih ke ordo kedua, yaitu ordo Diplura. Ordo ini berasal dari kata dipel, yang memiliki arti dua, dan ura yang berarti ekor. Ordo ini memiliki ciri-ciri tubuh kecil, ya, sama seperti yang tadi, memiliki ciri-ciri tubuh kecil antara 5 sampai 10 mm, berbentuk oval dan memanjang, tidak bersayap, dan tidak memiliki mata, tetapi memiliki antena yang cukup panjang ya, yang sangat panjang di sini terlihat. Kemudian abdomennya terdapat ruas-ruas kurang lebih dari 9 ruas. Kemudian kita beralih ke ordo yang ketiga, yaitu ordo Tisanura. Ordo ini berasal dari kata tisan yang memiliki arti bulu dan ura yang berarti ekor. Ciri-ciri dalam ordo ini tubuhnya berbentuk pipih atau panjang ya. Seluruh tubuhnya itu tertutupi oleh sisik dan tidak memiliki sayap juga. Tipe mulutnya itu mengunyah, memiliki mata yang majemuk, yang kecil dan sangat lebar terpisahnya ya. Terus tarsi mempunyai 3 sampai 5 ruas. Lalu abdomennya terdiri dari 11 ruas. Contoh dalam ordo ini tuh kutu buku ya, yang sering ada dalam buku. Oke, kemudian ada ordo Colembola. Ordo Colembola berasal dari kata col yang memiliki arti lem dan embola yang berarti berdesakan ya. Memiliki ciri-ciri tubuh yang kecil, berwarna hitam, memiliki antena pendek, terdiri dari 6 ruas, sekitar 6 ruas, dan abdomennya juga terdiri dari sekitar 6 ruas, kurang lebih. Dan di gambar terlihat ya, mereka seperti di abdomennya terdapat ekor gini. Nah, ekor ini menyerupai pegas dan berfungsi untuk melompat. Di sini ada ordo Odonata. Ordo Odonata ini memiliki arti bergigi sehingga memiliki tipe alat mulut menggigit mengunyah. Ciri lain dari ordo Odonata ini, insekta ini atau serangga ini tuh berukuran besar ya, memiliki ukuran yang besar dan memiliki banyak warna yang indah-indah seperti merah, kadang hitam, hijau atau biru ya. Terus memiliki 2 pasang sayap yang memanjang, bermata majemuk yang hampir menutupi sebagian kepalanya. Terus di sayapnya ini ya di ujung sini terdapat sebuah pterostigma. Pterostigma itu alat tambahan dalam bernapas dalam ordo Odonata ini. Oke, terus toraksnya memiliki ukuran, sungutnya juga relatif kecil ya, hampir tidak terlihat di sini, seperti rambut, dan memiliki antena juga yang pendek seperti bulu yang keras. Beralih ke ordo selanjutnya, yaitu ordo Orthoptera. Berasal dari kata ortho yang berarti lurus dan ptera yang berarti sayap.
Orthoptera ini memiliki ciri-ciri sungutnya tipe filiform, yaitu mulut mengunyah, memiliki tungkai yang panjang, terdapat dari 1 sampai 5 segmen pada bagian tarsusnya, dan tungkai depannya ini diadaptasi untuk menggali dan memegang makanan. Lalu tungkai belakang ini diadaptasi untuk melompat. Kemudian sayapnya lurus, memiliki banyak pembuluh, dan sayap depannya mengeras atau mendebal, disebut juga dengan tegmen. Tegmen ini berfungsi untuk menutupi sayap belakangnya yang sayap belakangnya ini seperti selaput membran ya. Dan di ujung abdomen ini terdapat sersi yang biasanya berukuran kecil ya, berukuran pendek. Oke, yang selanjutnya itu ada ordo Isoptera, berasal dari kata iso yang berarti sama dan ptera yang berarti sayap. Nah, sesuai dengan artinya, ordo ini tuh memiliki sayap yang berukuran dan bentukan yang sama. Lalu memiliki panjang tubuh sekitar 2 mm sampai 12 mm. Sungguhnya tipe moniliform, yaitu mengunyah, dengan jumlah segmen sekitar 9 sampai 30 segmen. Terus tungkainya memendek dan kuat, dengan jumlah segmen dari tarsis sebanyak 4 segmen. Kemudian dari ordo Isoptera ini, insekta yang memiliki sayap itu hanya yang reproduktif, yaitu betinanya. Kemudian yang selanjutnya ada ordo Hemiptera, berasal dari kata hemi yang berarti setengah dan ptera yang berarti sayap. Ordo ini tuh memiliki bentuk tubuh pipih yang berukuran besar atau juga yang kecil. Matanya besar, mulutnya terdiri dari 4 sampai 5 segmen. Lebih panjang dari kepalanya, kalau bisa dilihat ya. Tipe mulutnya itu menusuk menghisap. Sayap depan menebal dan terlapisi oleh selaput yang tipis. Kemudian sayap belakangnya seluruhnya itu terlapisi oleh selaput tipis. Dan sayap belakangnya juga lebih pendek daripada sayap depannya. Next slide. Kemudian ada ordo Homoptera. Nah, ordo ini tuh berasal dari kata homo yang berarti seperti atau seragam, dan ptera yang berarti sayap. Ordo ini tuh memiliki ciri-ciri 2 pasang sayap, di mana sayapnya seragam ya, seperti dengan artinya. Sama seperti artinya. Kemudian sayapnya itu seperti selaput atau sedikit menebal sayap depannya, dan sayap belakangnya itu seperti membran. Memiliki antena yang panjang, tipe mulutnya menghisap, memiliki abdomen yang berbentuk panjang dan ramping dengan ukuran kurang dari 5 mm, dan sebagian besar dari ordo Homoptera ini merupakan serangga hama yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya ada ordo Coleoptera, berasal dari kata koleo yang berarti sarung, pedang, dan ptera yang berarti sayap. Nah, Coleoptera ini yang memiliki tipe mulut mengunyah, memiliki mata majemuk yang besar, memiliki sayap depannya mengalami penebalan yang disebut dengan elytra ataupun elytron, dan sayap belakangnya itu berupa sayap bermembran yang digunakan untuk terbang. Dan sayap depannya ini juga digunakan untuk melindungi sayap belakangnya. Memiliki antena yang terdapat kurang lebih dari 11 ruas
Lalu ordo ini juga memiliki panjang tubuh sekitar 0,25 mm sampai 150 mm, dan tubuhnya biasanya itu seluruhnya mengeras dan kuat. Dalam ordo ini tuh seperti kumbang tanduk ya. Kemudian ada ordo Hymenoptera, berasal dari kata hymeno yang berarti selaput dan ptera yang berarti sayap. Memiliki dua pasang sayap yang seperti selaput. Sayapnya panjang dan sempit dengan vena-vena sayap yang menyatu, dan sayap belakangnya lebih kecil daripada sayap depan. Memiliki singut tipe filiform, mulut mengunyah atau mengunyah minum ya, menghisap. Memiliki tipe mata majemuk yang besar, memiliki tungkai yang panjang dengan 5 segmen pada tarsi tungkai, dan tidak memiliki sersi. Kemudian beralih ke next slide. Nah, di sini ada ordo Tisanoptera. Ordo ini berasal dari kata tisano yang berarti rumbai dan ptera yang berarti sayap. Memiliki ciri tubuh yang kecil dan langsing ya. Terus memiliki pipih atau flat berwarna hitam. Dan tipe mulutnya itu berbentuk kerucut, sayapnya berbentuk berumbai dengan rambut-rambut panjangnya. Mulutnya tipe menghisap dan pendek, terdapat pada 4-5 ruas. Ujung abdomennya memiliki bentuk seperti tabung. Kemudian ada ordo Lepidoptera, berasal dari kata lepido yang berarti sisik dan ptera yang berarti sayap. Memiliki tipe mulutnya sifon yang melingkar di bawah kepalanya. Ada juga yang lurus. Terus matanya majemuk, besar, tungkainya panjang, dengan terdapat 5 segmen tungkainya, terdapat 5 segmen tarsis. Kemudian sayapnya itu bermain rambut dan sisik. Kemudian beralih ke ordo terakhir, ini ada ordo Diptera, berasal dari kata di yang artinya 2 dan ptera yang artinya sayap. Dalam ordo ini tuh memiliki tubuh yang kecil hingga sedang. Sayapnya berjumlah sepasang saja. Nah, sayap belakangnya itu mereduksi ya menjadi halter. Halter ini berfungsi sebagai alat keseimbangan mereka saat terbang. Nah, tipe mulutnya ada yang menzilat dan ada juga yang menusuk menghisap. Memiliki antena yang pendek dan memiliki mata majemuk yang besar. Oke, mungkin sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Mirawati yang telah menjelaskan mengenai ordo serangga. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai instar serangga yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang instar serangga. Apa sih instar itu? Instar adalah beberapa tingkatan yang dapat dibedakan satu sama lainnya, yang membagi stadia larva maupun stadia nimpa selama periode pertumbuhannya. Nah, tahapan instar serangga. Jadi instar itu terdapat beberapa tahapan. Ada instar pertama di mana larva atau nimpa yang baru menetas dari telur. Larva instar ini terus tumbuh dan membesar dan selanjutnya akan diikuti dengan proses pergantian kulit. Terus ada instar kedua. Instar kedua adalah larva atau nimpa yang telah mengalami pergantian kulit. Selanjutnya instar ketiga, yaitu larva atau nimpa yang telah mengalami pergantian kulit, dan selanjutnya begitu. Nah, ada instar keempat pun, ya selanjutnya adalah instar yang sudah mengalami pergantian kulit berikutnya gitu. Nah, dari ketiga instar tadi, biasanya instar satu itu jarang digunakan untuk penelitian karena makannya masih sedikit. Dan yang digunakan untuk penelitian biasanya itu instar 2 dan 3. Nah, selanjutnya akan saya bahas sedikit ya mengenai metamorfosis atau perubahan bentuk. Karena untuk pembahasan detailnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, metamorfosis itu terbagi atas 3. Yang pertama ada ametabola, yang kedua ada metamorfosis sederhana, terus yang ketiga ada metamorfosis sempurna. Apa sih ametabola? Ametabola itu adalah serangga yang tidak memerlukan metamorfosis. Contohnya seperti Ordo Colembola, Ordo Tisanura, Ordo Protura. Nah, saya mengambil contoh Ordo Tisanura, atau biasanya itu contohnya adalah kutu buku ya. Nah, bisa dilihat dari sini bahwasanya dari telur, terus menetas. Nah, ini tuh tidak ada perubahan gitu loh. Maksudnya tidak ada perubahan dalam segi bentuknya, tapi hanya berubah dari segi ukuran gitu ya. Dan selanjutnya adalah metamorfosis sederhana. Ada paurometabola, yaitu gradual metamorfosis, atau perubahan bentuk yang secara bertahap. Selama siklus hidupnya hanya memiliki 3 stadia pertumbuhan, yaitu yang pertama ada telur, yang kedua nimfa, dan yang ketiga imago. Nah, contoh dari serangga ini adalah Ordo Orthoptera atau belalang ya, belalang kayu Phalangadikricornis, terus ada Ordo Hemiptera, Helopeltis anthony, terus ada Ordo Homoptera atau wereng coklat. Selanjutnya adalah metamorfosis sederhana. Ada hemimetabola, perubahan bentuk yang tidak sempurna. Selama siklus hidupnya mengalami 3 stadia pertumbuhan, yaitu telur, naia, dan imago. Contoh dari serangga ini adalah Ordo Odonata atau capung. Nah, ini saya mengambil contoh 1, yaitu metamorfosis pada kecoa. Yang pertama dimulai dari telur, yang kedua nimpa, dan yang ketiga imago. Selanjutnya adalah metamorfosis sempurna. Ada holometabola. Memiliki 4 stadia selama siklus hidupnya, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Nah, saya mengambil contoh pada Ordo Lepidoptera. Karena pada ordo ini tuh terlihat jelas sekali perbedaannya ya. Yang pertama ada telur, terus larvanya berbentuk ulat, dan biasanya stadia larva ini sangat menjadi hama gitu ya. Terus yang selanjutnya ada pupa, ada molting, dan yang terakhir dewasa. Larva yang telah menetas dari telur berbeda bentuknya dengan imago. Nah, ini larvanya ulat. Nah, selanjutnya tuh udah jadi kupu-kupu gitu. Contohnya adalah Ordo Diptera atau lalat rumah, terus Ordo Lepidoptera, kupu-kupu, Ordo Coleoptera, kumbang, dan Ordo Hymenoptera atau lebah madu. Metamorfosis sempurna. Ada juga hypermetabola. Tipe ini mirip dengan holometabola, namun pada stadia larva mengalami beberapa bentuk atau tipe yang berbeda pada setiap instar. Contohnya, Ordo Coleoptera atau famili Carabidae, yaitu kumbang, terus Ordo Diptera atau Bombylidae, yaitu Drosophila melanogester, terus ada Ordo Hymenoptera dengan famili Perilampidae atau lebah madu. Di pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan ya bahwasanya pada larva dan imago itu terdapat perbedaan gitu. Nah, perbedaan itu memiliki keuntungan untuk serangga tersebut. Nah, dengan adanya perbedaan bentuk, misalnya antara larva dan imago, maka akan terdapat perbedaan habitat, sehingga akan mengurangi kompetisi tempat. Terus ada perbedaan dari segi makanan. Nah, manfaatnya adalah akan mengurangi kompetisi makanan gitu. Jadi, antar stadia itu tidak akan berebut makanan gitu, karena ya makanan mereka sudah berbeda gitu loh. Mungkin sekian pembahasan kedua dari saya mengenai instar. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Siti Juleha. Kepada Siti Juleha dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pergantian kulit dan metamorfosis pada tubuh serangga. Yang pertama ada pergantian kulit. Mengapa serangga mengalami proses pergantian kulit? Ternyata proses ini merupakan pemberian kesempatan kepada tubuh serangga untuk berkembang menjadi besar. Dengan tubuh kulit luar yang keras, tidak lentur, dan tidak membesar, itu
sulit untuk tubuh serangga berkembang menjadi lebih besar. Maka dari itu, tubuh serangga melakukan proses pergantian kulit, yang mana nanti kulit akan diganti dengan kulit yang baru. Maka dari itu, pergantian kulit atau HDCs merupakan suatu proses pengelupasan kulit yang lama dan diganti dengan kulit yang baru. Lalu bagaimana prosesnya? Nanti akan terbentuk suatu lapisan endokutikula baru yang berada di bawah lapisan eksokutikula yang sudah mengeras. Sebelum kulit luar atau kutikula yang lama mengelupas, epi dan prokutikula baru telah dipersiapkan oleh sel epidermis yang berada di bawahnya. Nah, proses pergantian kulit ini juga tentu ada peranan dari hormon, yang mana itu adalah molting hormone. Apa itu molting hormone? Molting hormone ini mengandung enzim-enzim kitinase dan protease yang dapat melepaskan kutikula lama, yang mana pelepasan kutikula lama ini terjadi dengan jalan melarutkan bagian lapisan bawah dari endokutikula lama oleh hormon tersebut. Ada juga ini adalah peranan dari hormon. Hormon ini juga ternyata mengalami peran untuk metamorfosis pada serangga, yang mana proses pengelupasan kulit larva, pembentukan pupa pada serangga holometabola, dan pengelupasan kulit nimfa pada serangga hemimetabola. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang metamorfosis. Di sini saya memiliki dua pengertian tentang apa itu metamorfosis. Secara bahasa, metamorfosis berasal dari bahasa Yunani yakni Greek, yang mana meta memiliki makna di antara, sekitar, setelah, dan morph memiliki arti bentuk, dan osis memiliki arti bagian dari. Dari makna tersebut dapat dikatakan bahwa metamorfosis adalah suatu perubahan bentuk selama perkembangan post-embryonik. Ada juga yang menyebutkan bahwa metamorfosis adalah suatu perubahan individu makhluk hidup dari telur menjadi dewasa yang sempurna dengan mengalami perubahan bentuk, morfologi, dan anatomi, bahkan fisiologis. Dilihat dari kedua pengertian ini, kita hanya perlu menggarisbawahi bahwa metamorfosis adalah suatu perubahan bentuk individu pada serangga, gitu. Metamorfosis dibagi ke dalam dua jenis. Ada homometabola atau metamorfosis sempurna dan hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Untuk lebih jelasnya akan saya paparkan berikut ini. Yang pertama ada homometabola atau metamorfosis sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna merupakan perkembangan hewan dimulai dari tahap telur, terus menuju larva, pupa, sampai imago atau dewasa. Binatang atau serangga yang tergolong pada metamorfosis sempurna ini akan memiliki tahapan 4 fase ini. Contohnya pada kupu-kupu, semut, kumbang, dan juga tawon. Nah, di sini saya paparkan atau diperlihatkan contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Di sini ada telur yang mana berbentuk dengan bulat, yang mana terdapat cairan di dalamnya, nanti akan menetas dengan jangka waktu selama 3-5 hari. Setelah menetas, maka akan menjadi ulat atau larva. Pada stadia ini, ulat akan aktif untuk mencari makanan. Setelah
mencapai ular atau stadia larva, maka akan melalui fase kepompong atau yang disebut dengan pupa. Stadia ini biasa disebut dengan fase istirahat, yang mana pupa ini tidak mengalami aktivitas ataupun makan, dan hal ini seperti tidur, tidak melakukan aktivitas apapun. Fase ini merupakan fase untuk mempersiapkan diri untuk nantinya akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian nanti pupa tersebut akan mengelupas dan akan menjadi sebuah kupu-kupu dewasa yang sangat indah. Dan proses ini akan terus berlangsung secara terus-menerus. Kemudian ada yang kedua, yaitu tentang hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah fase perkembangan hewan atau makhluk hidup lainnya yang hampir tidak mengalami perubahan bentuk apapun pada setiap fase. Pada metamorfosis tidak sempurna, biasanya hanya mengalami 3 fase, yaitu tahap telur, nimfa, dan imago. Dan metamorfosis tidak sempurna ini dialami oleh serangga, belalang, kecoa, capung, dan juga jangkrik. Ini saya berikan contoh metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Terlihat bahwa ini sangat berbeda dengan metamorfosis sempurna, yang mana metamorfosis sempurna memiliki perubahan bentuk berbeda dari tahap ke tahap. Namun dalam metamorfosis tidak sempurna, prosesnya adalah hampir tidak mengalami perubahan bentuk apapun. Di sini ada fase telur yang akan berubah menjadi nimfa dan berubah menjadi dewasa. Untuk selanjutnya, ternyata pada serangga ada yang tergolong ke dalam ametabola atau tanpa metamorfosis. Golongan serangga ini sejak menetas pada insan pertama bentuknya sudah menyerupai serangga dewasa atau tidak bermetamorfosis. Hanya ukurannya saja yang bertambah besar. Serangga muda dan serangga dewasa hidup dalam habitat dengan jenis makanan yang sama. Nah, serangga yang termasuk ke dalam golongan ametabola ini ada Ordo Collembola, Ordo Tisanura seperti kutu buku, dan juga Ordo Protura. Sebagai gambaran di sini saya memberikan contoh ametabola atau tanpa metamorfosis pada ekor gunting. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa proses dari telur sampai dewasa ini hanya memiliki perbedaan pada ukuran dari serangganya sendiri, tidak dengan bentuk-bentuknya seperti pada homometabola dan juga hemimetabola. Nah, di sini juga ada Ordo pada Tisanura. Nah, ini juga sama, terlihat dari telur sampai dewasa juga memiliki bentuk yang sama, namun dengan ukuran yang berbeda. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang proses pergantian kulit dan juga metamorfosis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Juleha yang telah memaparkan mengenai pergantian kulit, dan materi yang telah dipaparkan oleh Siti Juleha sekaligus menjadi materi terakhir yang akan kami sampaikan. Dan terima kasih untuk waktunya, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan juga apabila terdapat kekurangan mohon untuk ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.